Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari ke-23, Kamis 11 Maret 2021. Apa kabar Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus? Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Hanya kepada Tuhan kami naikkan syukur dan pujian atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan dapat kami pahami dan lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 25, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Matius 25 ayat 14 sampai 21 yang menyatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Amin. Prapaskah hari ke-23, kebaikan yang ke-23, kesetiaan. Setia atau kesetiaan adalah sikap iman orang Kristen yang sangat kaya makna atau kaya arti. Dalam pembacaan kita ini, kita fokus ke ayatnya yang ke-21, di mana Sang Tuan memuji hambanya yang sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan setia, dan kemudian diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan masuk dalam kebahagiaan bersama-sama dengan tuannya. Di dalam pembacaan kita bisa melihat beberapa arti dari kesetiaan atau setia. Yang pertama adalah patuh dan taat menjalankan perintah. Dalam bahasa lain, loyal kepada pimpinan, kepada perintah yang diberikan. Seperti yang dilaksanakan oleh hamba ini, dia loyal kepada tuannya, menjalankan perintah Tuhannya dengan patuh atau dengan taat. Dan
Dan kemudian menjalani tanggung jawab apapun walaupun berat. Itu arti yang kedua daripada setia atau kesetiaan, menjalani tugas apapun walau berat. Jadi kedua hamba baik yang diberikan kepercayaan 5 talenta dan 2 talenta sama-sama mendapat pujian sebagai hamba yang baik dan setia karena mereka menjalani tugas mereka dengan baik. Kemudian arti yang ketiga adalah dapat dipercaya atau orang yang dipercayai. Dalam ayatnya yang ke-14 disinggung itu. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian kita dapat memahami bahwa setia atau kesetiaan merupakan sikap iman orang Kristen yang memang sangat kaya arti atau kaya makna. Yang pertama tadi adalah patuh dan taat menjalankan perintah atau loyal. Yang kedua adalah berpegang teguh pada janji pekerjaan, jabatan, perkawinan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga menjalani tugas apapun walaupun berat. Yang selanjutnya yang keempat adalah kokoh atau teguh, tidak tergoyahkan, tidak mudah tergoda. Yang kelima adalah tidak berubah, konsisten. Kemudian yang keenam adalah dapat dipercaya. Bahkan orang percaya disebut sebagai juga orang yang setia. Yang terakhir adalah setia atau kesetiaan juga dapat berarti benar atau jujur. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang setia? Ada 2 yang bisa dipakai sebagai ukuran. Yang pertama adalah tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kemudian bertahan sampai akhir. Dari awal sampai akhir dia bertahan melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan oleh karena itu, Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika kita adalah orang percaya, maka kita juga adalah orang-orang yang setia. Setia pada janji, taat pada perintah Tuhan, menjalani tugas dan tanggung jawab dengan benar, kokoh dan teguh dalam iman, tidak berubah, tidak mudah tergoda, dapat dipercaya, hidup benar, jujur di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Mari kita jadi orang-orang yang setia. Seperti Galatia 5 ayat 22-23, kesetiaan adalah merupakan buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kiranya kita selalu menjadi orang-orang yang menunjukkan kesetiaan, baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam gereja, di tengah-tengah masyarakat sebagai sikap iman orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 114, ayatnya yang pertama, di setiap janjiku. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan
bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, dari Engkau kami belajar tentang kesetiaan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Dan kiranya pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini mendorong kami untuk tetap setia, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama dan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Dan kiranya melalui kesetiaan hidup yang kami perlihatkan, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Engkau memberkati seluruh warga jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyogra. Tuhan melindungi mereka sekalian, memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki dalam kehidupan mereka, menopang mereka dalam setiap pergumulan, dan menolong mereka dalam setiap rancangan-rancangan hidup dan pencapaian-pencapaian untuk perjuangan dan cita-cita mereka. Terima kasih ya Allah, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.